Nah, ini varian apa ini, Om? Ini varian Early Adora. Pohon ini early termasuk yang vigor. Ya. Kita saranin coba teman-teman jangan sampai tersier di sini kita panjangin teman-teman, kurang lebih sampai sini nih. Sengaja kita panjangin dulu. Panjangin dulu. Tujuan apa? Tunas air yang di sini kemarin kemanain? Ya. Kita panjangin. Ada di 6-7 daun masih. Oke, Om Rodi, langsung aja kita bahas nih dari awal dulu deh, dari pondasi dulu biasa. Dulu? Dari pondasi dulu nih, dari media ya. Ya. Ya, ini teman-teman seperti biasa sama ini kita racik semua sama media ini, nggak ada yang dibeda-bedakan ya. Gitu. Kecuali mungkin pas bikin awal media, sekam ini kurang ya kita pakai sekam bakar. Sekam bakar kurang, sekam. Nah, intinya tanah satu sekam 5-6 bagian. 6 bagian itu bisa separuh-separuh hitam sama mentah ya, bakar sama mentah, atau bakar semua boleh, tapi saran kita tetap ada yang mentahnya juga dicampur. Nah, lalu kalau punya kohe lapuk masuk secukupnya, kalau punya dedaunan lapuk masuk secukupnya, kalau punya pasir masuk kira-kira 1/4 dari tanah, ya kurang lebih segitu Kang. Ya. Lanjut ke atas ya. Ini dulu kita tanam RS dulu nih. Ini kebetulan kita pakai RS CN teman-teman. Karena kebetulan ada CN, kita coba sambung CN. Kita punya early juga di sana, di tralisnya ada pakai bela. Batang bahkan nggak kalah ya. Belanya pun cukup gede. Nah ini CN-nya nih teman-teman, kita tanam kurang lebih 1 bulanan, 1 bulan setengah kita sambung pucuk di sini. Pucuk benar-benar pucuk kita sambung. Pucuk gini Kang nih. Kita kemarin sambung pucuk gini ya. Ini kita potes dari indukan, baru sambung di sini. Nah. Sambung tanggal 9 bulan 5 2024. Oh ini tanggal sambung. CN disambung tanggal 9 bulan 5. Nah, berarti sampai sekarang kurang lebih 5 bulanan ya. Nah, ini teman-teman. Pendakuannya apa? Tetap waktu pertumbuhan pupuk utama NPK 16-16-16 kurang lebih 2 minggu sekali. Diseling Manuhara. Sesekali asam humat. Sesekali juga kadang-kadang semprot Gandasil. Untuk masa pertumbuhan itu Gandasil D. Gitu. Lebih detailnya Om, sesekali itu berarti jaraknya berapa hari sekali Om? Kalau itu ya Manuhara ya, Manuhara atau pupuk Karateboron itu kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu sekali. Tapi nggak dicampur dengan NPK. Kalau NPK-nya 2 minggu sekali, ya teman-teman boleh di mana aja di luar itu ya. Di dalamnya apa, setelahnya apa sebelumnya, yang penting kita nggak nyampur dengan NPK pupuk kalsium itu. Yang pupuk kalsium itu yang disebut yaitu Manuhara mereknya atau Karateboron yang kuning. Itu sama aja, kurang lebih kandungannya hampir sama. Gitu. Nanti kita perketat itu ketika mau masuk pupuk pembuahan. Itu harus masuk minimal 2 kali dalam sebulan atau 3 kali. Gitu kan. Tapi sebelumnya kita agak jarang-jarang nggak apa-apa. Tapi intinya ada masuk gitu loh kan. Berarti tadi pupuk pertumbuhan itu selama berapa bulan tuh Om? Kurang lebih ya sampai umur 4 bulan lah. 4 bulan dari grafting baru kita masuk persiapan masuk pupuk buahan. Intinya sama teman-teman. Nggak ada yang khusus pupuk early ini, nggak ada. Semua sama. Kita bikin sama. Mungkin hanya pengaplikasiannya aja yang beda-beda hari, beda gitu kan. Cuma satu catatan aja. Ini kan pohon ini early termasuk yang vigor. Nah, kita saranin coba teman-teman jangan sampai kekurangan kalsium. Pupuk kalsium. Tujuan kita untuk memperkeras batang loh Kang. Jadi biarpun mungkin enggak secepat varian lain mengerasnya, mencoklatnya, tapi minimal enggak selambat kalau enggak dikasih pupuk kalsium. Ini kembali kebiasaan kita, piling-piling kita. Kita pengen biar cepat berbuah. Saya kira gimana ya biar cepat coklat. Itu kan ini ungu Kang. Ini ungu terus Kang. Ini memang dia punya karakter warna ungu ya, bukan hijau ya awal ya. Biarpun mungkin awal banget hijau, tapi dia lebih ungu gitu ya, bukan coklat. Nah, akhirnya kita sebelumnya itu masih pertumbuhan kita juga agak diperbanyak tuh kalsium. Kalsium itu kita bisa dari pupuk Karateboron atau dari Manuhara itu.
Jadi maksudnya agak dibanyakin, agak diseringin dari pohon-pohon lainnya. Itu satu catatan tambahan. Tadi menarik juga tuh Om, perbanyak pupuk kalsium Om. Ya. Maksudnya pengaplikasiannya digabung sama yang tadi pertumbuhan juga, atau aplikasi si pupuk karate boronnya aja sendiri gitu maksudnya? Nah gini, nah pupuk itu tuh kalsium tuh, misalkan di pohon-pohon lain mungkin 3 minggu sekali atau sebulan sekali, di ini bisa 2 minggu sekali. Agak ditambahin di pohon-pohon yang punya karakter vigor, ya, karakter vigor kayak mondrop, mungkin ini Eriadora, juga mungkin Taldun, ya. Taldun kita baru pangkas, belum tahu berhasil apa enggak, gitu. Atau mungkin Brapissimo, banana mungkin itu Kang. Ya, itu pendapat kita teman-teman. Makanya mungkin ini salah satu efek umur segini udah mengeras dan bisa berbuah, gitu. Itu dia, biar jelas dan detail teman-teman. Oke lanjut Om, berarti masuk ke fase generatif ya? Fase generatif ya? Generatif Om, pupuk nah pembuahan. gini ya teman-teman, tapi teman-teman ini perhatikan juga ya. Satu, media itu tadi harus gembur dan poros ya, yang tadi kita bahas. Kedua, matahari harus cukup. Apalagi ini pohon yang karakternya vigor dan lama mencoklat batangnya. Ini otomatis dia butuh terpaan matahari harus lebih banyak. Biarpun bisa jadi dengan matahari setengah hari pun ada yang bisa berbuah. Tapi saran kita usahakan ya, jangan disepelekan sumber matahari ini, terutama untuk karakter kayak mondrop, early ya, gitu loh Kang. Lebih banyak insya Allah mudah-mudahan bisa lebih bagus. Nah itu. Nah, sekarang kita masuk ke fase pembuahannya Kang ya. Ya. Nah ini Kang. Ini saya kasih catatan Kang, ini tanggal masuk pembuahan pertama Kang, tanggal 12 bulan 8. Ya. Berarti sekitar dari nyambung pucuk 5, 6, 7, 8, 7. 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan dari nyambung teman-teman. Kurang lebih 3 bulan lebih lah dikit lah ya. 3 bulan lebih dikit. Anggaplah 3 bulan setengah kita dari nyambung teman-teman ya. Dari pertumbuhan ini 3 bulan, kita udah masuk pupuk buahan pertama. Selama 5 kali. Nih 5 kali terakhir kemarin tanggal 13. Waktu pangkas kita tanggal 10. Kita pangkasnya lebih duluan daripada pupuk kelima. Terus kenapa duluan Om Rodi? Karena waktu teman-teman. Bukan sengaja kita ini diawalin, tapi karena kondisi waktu. Tapi ini nggak terlalu berpengaruh mau pas bareng pupuk kelima atau setelah, asal jangan terlalu jauh gitu. Jadi nggak masalah ini. Nah sekarang ke tersier. Nah gini teman-teman, yang sedikit bikin beda ya. Ini kita tumbuhkan teman-teman ya. Tadinya kita mau 16 lah, 16 tersier kurang lebih ya. Kedarolo di sini sekunder patah. Oh, patah kenapa? Apa digigit binatang, apa kena kawat ya. Pas kita lihat kok patah, sedangkan tersier ini udah agak panjang. Jadi kita stop, ya udahlah. Kita mau tarik lagi dari sini, ditarik lurusin, nggak ngejer. Udah kita main pendek aja. Kemarin sebetulnya ada di sini juga ada deh Kang. 1. Nah, jadi 1 2 3 4 5 6. Tadinya di sini 6, di sini 6. Nah, karena di sini ada yang ketinggalan kecil, kita buang. Berarti di sini dibilang 2, di sini buang 1. Jadi sekarang cuma ada 9 tersier, di sini 5, di sini 4. Nah, ketika dia udah mulai tumbuh, biasa teman-teman ya, kalau ada yang ngacir duluan, kita cut ya. Misalkan yang lain baru sejengkal. Yang di sini mungkin dia udah 2 jengkal. Ya udah segini, yang lain segini, dia udah segini. Nah yang ngacir itu kita potong setengah jengkal supaya lain rata ya. Nah anggaplah ini udah ini Kang ya, udah rata ya tersier ya, udah semua tumbuh. Nah tersier di sini kita panjangin teman-teman, kurang lebih sampai sini nih, sekitar 1,60 meter. Ada yang 150, 160, 170. Sengaja kita panjangin dulu, Tujuan apa? Biar daerah sini mengeras dulu batangnya. Nah, jadi setelah nyampe 160 atau 170, kita cut di 1 meter. Kurang lebih di sini Kang. Nih, ya. Dipotong. 1 meter. Nah, jadi ketika kita motong tersier ini bukan di pucuk banget menyetopnya. Tapi yang dibuang sekitar minimal 50 cm. Ada yang 50 cm, ada yang 60 cm, ada 70 cm. Karena nggak sama persis ya panjang Kang. Nah, jadi pas dipotong ini, pas mau masuk pupuk pembuahan, tersier ini udah keras. Gitu kan. Nah, baru di situ kita setelah itu tunggu beberapa hari siap-siap mau masuk pupuk pembuahan. Contohnya kayak ini Kang nih. Kondisi baru masuk pembuahan nih. Mondrop ya. Mondrop gitu. Nah, lalu tunas air yang di sini kemarin kemanain?
Kita panjangin. Ada di 6-7 daun masih. Dibiarin. Gitu. Nah, berjalan waktu udah tumbuhan pertama, kedua, ketiga, terus tunas air yang tadi sejengkal atau sejengkal lebih, kita potes pucuknya dulu. Stop. Jadi nggak memanjang lagi. Cukup di sejengkalan aja ya. Lalu bat sama tunas air lagi yang ada di tunas air itu dibersihin. Jadi tunas air itu cuman ada daun sama batang aja. Gitu. Nah udah. Sambil jalan itu di sini anggapnya Kang ya. Sejengkal. Ada sejengkal lebih, kita yang tadinya mungkin 7 daun. Potong jadi 5 daun. Yang ini tadinya 5 daun, potong jadi 4 daun. Terus jadi sedikit dipendekin. Nah, seminggu kemudian pendekin dikit lagi. Nah, baru pas mau dekat pangkas, berarti kan tunas air udah pendek. Paling sisa 3 daun, 4 daun. Itu baru dibersihkan. Pas dibersihkan itu ketika setelah pupuk keempat menjelang pupuk kelima kemarin. Nah, jadi dari tadi di sini Kang, ini dikurangin 1-2 ruas. Nah, ketika kita pangkas lah, anggap aja itu saat pangkas pembuahannya, ini udah di sini Kang, tersiernya udah kisaran sini nih. Jadi ada yang kita kurangin lagi 1 ruas, ada lagi yang cuma kita bersihkan tunas airnya doang. Jadi enggak buang lagi panjang, enggak ngurangin lebih banyak lagi. Maksudnya apa? Dengan begitu nutrisi yang dari awal kita stop di sini, mudah-mudahan ada di sini ngumpul. Nah, ketika kita pangkas cuma merapikan doang ibaratnya gitu, nggak banyak yang dibuang lagi. Dengan asumsi mudah-mudahan nutrisi itu tetap ada di sini, nggak kebuang. Nah, dan alhamdulillah ini bisa keluar kembang. Mudah-mudahan bisa mekar bagus dan bisa matang bagus gitu Kang. Kalau coba baru bunga ini ya belum berhasil, karena kan endingnya finishingnya di mateng. Yang udah aman ya udah dipetik, itu udah aman, selesai berarti. Nah ini masih intinya kita memang PR kita kemarin buahin dulu, baru nanti kita PR kita setelah ada bunga ini kita perawatan biar selamat. Contohnya Kang, ini kan berarti bunga sempurna teman-temannya. Ini semua keluar dari bat ya, bukan dari tunas air. Ini. Tuh, diambilin. Ini batang masih hijau teman-teman. Ketika kita pangkas pembuahan ini masih hijau. Dan ini separuh udah mencoklat. Sana. Tapi bat-bat yang di sini itu udah kita kucek sebelum masuk pembuahan atau pupuk generasi terakhir. Itu udah bersih. Jadi dari sini teman-teman nih, dari sini ke sini bat yang gede-gede semua ini. Untuk early ini, kalau saya bilang nggak ada bat kecil. Cuman saya mau fokus. Saya khawatir gini teman-teman, ini bat gede semua. Saya yakin kalau didorong pun nggak bakal semua pecah serentak. Dia pasti akan terbagi tenaga itu. Kalau misalkan kemarin segini ada 20 bat, misalkan ya. Dengan kita pakai 10 bat doang. Berarti tenaga lebih ngumpul ke 10 bat, itu saya yakin lebih kemungkinan berbuahnya lebih banyak lah gitu. Ketimbang kita pecahkan semua dari ujung sini sampai bat sini. Karena kalau kita mikir bat potensial, semuanya sepertinya potensial. Tapi kita pikir lagi, kita harus berani jangan kebanyakan bat supaya dorongannya lebih kencang. Nah, dan alhamdulillah kita separuh pakai kurang lebih kemarin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bat, ada 7 bat yang kita coba dorong. Sisanya ke pangkal, kita kucek. Dari awal udah nggak ada. Gitu. Dari awal masuk pupuk pembuahan, awal nih udah sebagian kita kucek. Mungkin 5 pertama udah kita kucek. Kita pertama kita kucek lagi itu. Ya. Itu kan. Nah, kalau hitung bat Om, berarti boleh. Beda-beda ya. Nah, kira-kira ada berapa bat? Coba kita hitung bat yang panjang dulu ya. Kita ada bukan bat ya, ruas lah ya. Oh, ruas. Ini ruas pertama nih Kang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 ya. Itu ruasnya teman-teman loh. Early ini memang kita beberapa kali nanam ya. Dulu juga sempat perhatikan batnya ruasnya tuh nggak terlalu panjang. Nah, ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Di 22. Nah, 22. Itu. Di 22. Kalau kita ukur senti, kurang lebih ya. 1, 2, 3,
4,5 lah. 4,5. Berarti 90 cm. Iya. Yang ini berarti ini sekitar 80 cm, 90 cm, 90 cm. Panjangnya tersier 90 cm. Tapi itu bukan ukuran patokan. Iya. Tapi kita pilih bat yang kira-kira potensial. Seperti biasa setelah pemangkasan itu 4 hari atau 5 hari kemudian buat JPT atau nih. Oke. Gitu. Om Rodi setelah pangkas langsung nyemprot insek fungi ya? Ya, itu penting juga. Minimal di musim kemarau ini insek teman-teman. Biasanya lebih banyak krip ya, kutu ketimbang jamur. Tapi kalau bisa dua-duanya bagus. Pas habis pangkas sekali-kali. Ini juga brokoli udah kemarin 2 hari lalu kita semprot Apidor untuk antisipasi trip. Ya. Kalau kita lengah seperti Gospi itu, akhirnya sempat ada sedikit burik teman-teman. Makanya kita jaga benar-benar, mudah-mudahan bisa selamat ya. Jadi poinnya di sini yang membuat beda dari pemangkasan panen lain, kita sedikit cenderung satu agak ditambahkan kalsium, pupuk kalsium itu bisa ambil dari pupuk Manohara atau dari pupuk Karate Boron, ya yang kuning itu. Kedua itu tadi penyetopan tersiernya kita panjangin dulu kurang lebih sampai 160 atau 170, lalu kita stop di 1 meter, dibuangnya panjang. Seperti kita halnya hampir sama penyetopan sekunder, Kang. Ya. Kalau Gospi kan atau Jupiter atau biasa kita udah nyampe 1 meter, pucuknya kita langsung potong, tek ya, gitu. Ini kita panjangin dulu. Itu dia, teman-teman. Kita juga akan coba terapan ini di Mondrop gitu ya. Itu dia. Nih Kang, ini kita coba itu enggak Kang nih. Cuma ini juga kan tuh beri-berinya ini masih kayaknya belum pecah semua ya. Belum nongol semua lah. Mungkin butuh 5 hari lagi baru tuh peak itu dapat berapa dompol. Tapi sih tiap tersier ya, ini ada 2 yang udah jelas kelihatan, 3, 4, kira-kira 3, 4 ada di tiap tersiernya. Tersier ya. Nih, bahkan ada yang 5 juga ada kayaknya. Ya. Nah, sayapnya juga lumayan besar teman-teman ya. Nih, nanti kan kalau udah berpik berapa, apa kita mau sortir apa enggak, nanti kita akan upload lagi ya Kang ya. Ini kalau seperti ini kita belum. Nah di masa ini kembali lagi teman-teman, ini kan dari masa kita pupuk terakhir kemarin ya, pupuk 5, itu udah sekitar 8 hari. Nah ini sebenarnya kita saat kita tambahkan sedikit lagi pupuk kalsium. Pupuk kalsium ya saat brokoli ini ya, gitu. Untuk memperkuat malai bunga-bunga supaya mudah-mudahan kalau nanti kita GA3 atau ada sedikit oper-oper apa itu nggak gampang melintir. Harapannya gitu Kang. Ini kita mau pakai pupuk Manohara ini kisaran 4 sendok makan 15 liter air. Tuh, untuk ngocor nambahin nutrisi kalsiumnya. Kalau GA udah. Dan GA3 ini udah masuk 1 kali. 1 kali kemarin pas baru nongol. Kita tarik supaya lebih agak tarik lebih panjang. Nah ini alhamdulillah. Nah yang kedua rencana mungkin ya sekitar kalau ngelihat brokoli ini kisaran mungkin 3-4 hari lagi. Baru kita akan aplikasikan GA3 yang kedua kali teman-teman. Kalau yang ketiga nanti kalau beri udah seperti ini. Nih. Ya, kurang lebih seperti ini. Agak kecil dikit atau agak gede dikit nih. Ini pas aplikasi yang ketiga GA3 teman-teman. Ini untuk varian Gospi-nya. Nah Om, kalau kayak gini penyiraman gimana Om? Nah, kita jaga ini musim kemarau teman-teman, jangan sampai kekeringan. Betul. Waktu itu saya ingat setelah pupuk kelima tanggal 13, tanggal 14 kita lihat udah agak kering. Kita kocor-kocor dikit gini air. Kering, saya yakin kalau kita bongkar ke bawah itu masih basah, jadi atas aja kita lembabin itu. Lembabin gitu loh Kang. Nah, jadi setelah pupuk itu jangan dikeringin, tapi dikurangin air. Tapi juga jangan berlebih. Kalau kita keringin media, takutnya akar kan untuk nyuplai nutrisi butuh air, butuh makan, narik, dorong. Kalau kurang air, ya berarti dia melemah dorongannya ya kan. Beda kalau mungkin kita tanamnya di ini Kang, di tanah ya, yang dia punya kelembabannya tinggi, lama mengering, itu agak sedikit lama mungkin penambahan airnya. Gitu. Ya udah, akhirnya kita tunggu sampai sekarang udah keluar brokoli. Nah sekarang sih sebetulnya kalau sempat kita kasih kalsium sekarang atau besok, pupuk kalsium tambahan.
Nah Om, satu pertanyaan lagi nih Om, penting nih Om. Sekarang kan musim tuh nggak tentu Om. Betul. Kemarin aja sehari hujan tuh Om. Betul. Ya yang kita kira masih kemarau kan. Nah ternyata hujan. Nah mensiasatinya gimana Om Rodi lagi kayak gini? Yang kita tahu deh Maxigrip tuh tanpa naungan. Nah gimana Om Rodi? Untuk antisipasi hujan, terus terang kita paling kadang-kadang kalau kita nanti ada alat pas mekar, kita tutupi kalau bisa kan sementara. Itu mensiasatinya untuk menghindari mekar. Dan ini juga alhamdulillah kemarin nggak kita tutupin. Alhamdulillah nggak ketimpa hujan, alhamdulillah selamat ya. Selebihnya kita udah pasrah aja kan. Cuma yang mau saya informasikan, teman-teman, jenis anggur apapun yang masuk ke Indonesia, baik Mondrop, Gospi, Jupiter dan lain-lain, termasuk early ini, insya Allah bisa tanpa naungan di luar ruangan bisa ditanam. Dan alhamdulillah ini bisa sampai berbuah tanpa naungan dengan kondisi sehat, pohon gemuk. Apalagi kalau kita bicara masalah pertumbuhan ya Kang ya. Hama sama-sama ada, baik early, baik yang lain sama. Penanganan pun kita sama, penyemprotan kita bareng semua sama gitu. Jadi istilahnya nggak ada kelemahan khusus di early ini ditanam di luar ruangan, nggak ada, itu aja. Satu poin yang kita tambahin ya, itu kan, itu aja. Oke, siap Om Rodi. Tetap semangat teman-teman, pokoknya untuk menanam varian apapun dijamin pasti bisa, asal teman-teman memenuhi tadi yang Om Rodi bilang aspek atau syarat untuk menanam pohon anggur gitu. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke transfigurasi merah Om Rodi. Kita bahas cara pembuahannya ya. Oke. Langsung aja kita bahas teman-teman. Jangan lupa saksikan terus Hobi Papa Official. Tonton videonya sampai selesai biar teman-teman nggak gagal paham dan bisa membuahkan pohon anggur. Oke, kalau gitu sampai jumpa di liputan berikutnya transfigurasi merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pangkas ya tentu kita treatment pemupukan ya. Itu kita masuk pupuk buahan. Kita sebelumnya itu kita cut sini Kang. Sini kurang lebih 1,10 meter ya. Nggak nyampe 10 dompol. Buat pelajarannya itu Kang. Ini kenapa gitu kan? Makanya teman-teman di trans ini banyak memakai sistem polis pucuk. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.